Bayangkan kalian sendiri di pantai itu menghirup udara segar tanpa ada satu orang pun. Kalian memandang laut yang luas, melihat burung yang terbang, rasakan hembusan angin yang ada di pantai, rasakan di sana kalian sedang berjalan-jalan di atas pasir.
kawasan yang basah. Tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Rasakan angin yang ada di pantai. Sudah, buka matanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana rasanya melakukan relaksasi tersebut? Apa yang Anda rasakan? Berjalan-jalan di pasir. Berjalan-jalan di pasar. Sudah mulai nyaman? Sudah mulai lebih rileks? Sudah. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, kalian sudah semangat? Semangat. Coba tepuk semangat. Hai, hai. Hai, hai. Sebelum kita belajar, kita mau menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu Dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada yang sudah bisa? Ada. Coba berdiri semua. Berdiri. Tangannya siap? Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia airku, aku berjanji padamu, bertujuh tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita akan belajar IPAS. Tapi topik kita sekarang sudah bukan IPA lagi, tapi kita sudah masuk ke bagian apa namanya? IPS-nya atau pendidikan sosialnya. Oke, sebelum kita belajar, tadi dari lagu Sabang sampai Merauke, apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang terjadi di apa yang terjadi di dari Sabang sampai Merauke? Apa yang? Pulau. Apa?
Oke, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang mana maksudnya letak kondisi geografis Indonesia? Itu nanti kita bahas, yaitu yang tadi maritim dan agraris. Oke, kita mulai. Pertama, kalian akan ibu sajikan materi melalui video tentang peta. Kalian perhatikan baik-baik karena nanti setelah menyaksikan video, ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen peta dari tema 5 Mumpel IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Peta terdiri dari beberapa unsur atau komponen yang menyatu sehingga jadilah peta. Beberapa komponen yang ada dalam peta akan kita bahas hari ini. Unsur peta yang pertama adalah judul peta, yang merupakan isi dari peta tersebut. Kemudian ada skala peta, dan juga ada beberapa simbol dalam peta. Kumpulan-kumpulan simbol adalah legenda. Selanjutnya ada arah mata angin. Minimal arah mata anginnya adalah utara. Kemudian ada juga garis astronomis. Berikutnya adalah aturan penulisan atau lettering. Kemudian Video tadi. Sekarang ibu mau tanya, apa yang bisa kalian tonton dari video tadi? Warna. Apa komponen-komponen dari peta kan yang dibahas? Yang dibahas adalah komponen-komponen dari peta. Apa yang pertama? Warna merah. Yang lain? Hijau. Apa aja yang ada di dalam peta? Apa aja yang ada di dalam peta?
Oke, perhatikan semua ke depan. Konsentrasi ke depan. Tabung 1. Tabung 1. Tabung 2. Tabung 3. Tabung 4. Oke, konsentrasi lihat ke peta yang di bawah nomor 2. Peta ini adalah peta provinsi kita tercinta, yaitu peta provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari peta ini dan video yang sudah kita amati bersama tadi, yang mana yang namanya judul peta? Yang mana? Tulis tunjuk yang mana judul peta. Maju ke depan. Yang mana namanya judul peta? Yang mana? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian yang kedua, arah mata angin. Siapa yang bisa menunjukkan arah mata angin? Ih, Mina, silahkan. Iya, tepuk tangan untuk Mina. Kemudian apa lagi? Apa yang kalian mau tunjuk? Simbol. Siapa yang menunjuk simbol? Ada? Apa lagi yang mau ditunjuk? Tabung? Coba tunjuk. Yang mana-mana yang ada di bukunya, terus tunjuk. Skala kah? Simbol kah? Yang mana namanya skala? Perhatikan. Yang mana namanya skala, Bu? Ayo. Atau mau tunjuk yang lain? Yang ada sudah namanya. Legenda yang mana? Kasih tahu teman-temannya, ada sana. Legenda yang mana? Yang mana namanya legenda? Ada sana, ini namanya legenda. Oke, tepuk tangan untuk aku. Apa lagi? Marwah, yang pegang menunjuk apa? Menunjuk apa, Marwah? Warna yang mana? Yang mana warna? Ini bagus. Tepuk tangan untuk Marwah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai letak geografis yang tadi, yaitu negara, maritim, dan maritim. Apa namanya negara maritim? Yang mana namanya negara maritim? Coba dibaca, Tasya. Coba dibaca. Negara maritim adalah negara yang bisa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah. Indonesia adalah negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Negara Indonesia terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Manfaat dan potensi negara maritim. Laut sebagai perhubungan dan transportasi, lapangan pekerjaan sebagai nelayan. Penyebab kerusakan wilayah maritim. Sampah yang menumpuk. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Pengambilan terumbu karang secara ilegal. Supaya kelestarian wilayah maritim. Tidak membuang sampah di pantai atau laut. Tidak menangkap ikan berlebihan. Tidak merusak terumbu karang saat berwisata di laut. Oke, kasih kelompok merah.